ke tempat sampahnya ya. Ada. Tunggu. Baik, di sini sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada ketua kelas. Silakan pimpin doanya. Doa mulai. Amelia Anggraini, Hadir Bu. Anggita Sakila, Hadir Bu. Dinda Oktaviani, Hadir Bu. Redis Awi Pranata, Hadir Bu. Kaila Meilanda, Hadir Bu. Kenzi Dwi Utami, Hadir Bu. Lesti Agustin, Muhammad Gila, Hadir Bu. Muhammad Revaldo, Hadir Bu. Niken Cornelia, Hadir Bu. Rafatan Putra, Hadir Bu. Ranisa Nurahma, Hadir Bu. Tica Apriyanti, Hadir Bu. Zaskia Sakian. Hadir Bu. Hadir semua ya. Hadir Bu. Nah, di sini sebelum kita memulai pelajaran, kita melakukan tes reading terlebih dahulu ya. Silakan anak-anak untuk berdiri. Oke, sebelum mulai pelajaran kita awali dengan ice breaking. Ice breakingnya tepuk semangat dan ding dong. Kita mulai, siap? Siap. Tepuk semangat. Ding ding ding. Dong dong dong. Dan ding ding ding. Dong dong dong. Nah, di sini apakah ada yang tahu minggu lalu kita belajar materi tentang apa? Nah, ada berapa perang peristiwa tersebut? Yang pertama perang Nah, di sini materi kita pada hari ini yaitu kronologi peristiwa terjadinya Fathu Mekah. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik mampu memahami pengertian Fathu Mekah dan peserta didik mampu memahami kronologi peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat Fathu Mekah. Di sini apakah ada yang tahu apa itu Fathu Mekah? Ada. Jadi Fathu Mekah adalah peristiwa yang terjadi pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah bertepatan pada 630 Masehi, yang dimana Nabi Muhammad beserta 10.000 pasukannya bergerak dari Madinah menuju Mekah, yang kemudian secara keseluruhan mereka bergerak itu tanpa adanya pertempuran darat, yang mereka menghancurkan Ka'bah dari dalam maupun sekitar Ka'bah. Nah, selanjutnya kronologi Fathu Mekah. Kronologi Fathu Mekah yaitu yang pertama yaitu mereka melakukan persiapan,
bertepatan pada 630 Masehi, yang dimana tujuannya adalah untuk membebaskan dan mengamalkan kota suci dari kekuasaan orang-orang kafir Quraisy. Dan yang selanjutnya yaitu kronologi Fathu Mekah. Kronologi Fathu Mekah yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mereka menjadi perantara oleh masyarakat Quraisy. Abu Sufyan menyampaikan pengumuman kepada kaum kafir Quraisy. Mereka berangkat ke Mekah untuk menyampaikan pengumuman dan pesan perdamaian, yang dimana isi pengumumannya yaitu ada 3. Yang pertama, setiap orang yang masuk atau berlindung di rumah Abu Sufyan dia akan selamat. Yang kedua, setiap orang yang tinggal di rumahnya masing-masing dan tidak melarikan diri dia akan selamat. Yang ketiga, setiap orang yang berada di masjid dia juga akan selamat. Nah, di sini ada pun kronologi peristiwa Fathu Mekah, yang dimana ini ada pasukan kaum muslimin mendatangi kota Mekah dengan damai. Dan ada pun berhala yang di sekitar Ka'bah dihancurkan oleh kaum muslimin. Dan ada pun Bilal yang naik di atas Ka'bah dan memandangkan azan. Adapun peristiwa di Mekah yaitu ketika memasuki Mekah, kaum muslimin mengumandangkan takbir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin melakukan tawaf dan mencium hajar aswad. Jadi mereka itu ketika di Mekah mereka melakukan tawaf dan mereka mencium hajar aswad. Dan selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagikan pasukannya menjadi 4 bagian. Nabi Shallallahu membagi pasukannya menjadi 4 bagian, yang dimana melalui utara, timur, selatan, dan barat. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum muslimin menghancurkan berhala di sekitar Ka'bah, yang seperti peristiwa di Mekah tadi. Nah, selanjutnya setelah membersihkan berhala di sekitar Ka'bah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi mengumandangkan apa? Setelah itu orang-orang berdatangan kepada Rasulullah untuk menyatakan diri untuk masuk Islam. Jadi setelah mereka perang di Mekah tadi, mereka menyatakan diri untuk masuk Islam. Setelah itu kaum muslimin memasuki kota Mekah karena sudah dimintakan perlindungan dari Rasulullah untuk kembali ke Mekah dan mendaftarkan diri untuk masuk Islam. Nah, di sini dari materi yang Ibu jelaskan tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Saya mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat menuju kota Mekah secara diam-diam? Nah, mereka tadi berangkat ke Mekah secara diam-diam karena supaya rencana pemberangkatan tadi di kota Mekah itu tidak diketahui oleh kaum kafir Quraisy, sehingga strategi yang dapat mereka jalankan tadi menjadi lancar dan damai. Paham, Lesti?
Nah, di sini apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya Bu, apa tujuan utama Rasulullah SAW memasuki kota Mekah pada tahun 8 Hijriah? Nah, mereka tujuannya yaitu untuk membebaskan dan menjadikan mereka penduduk yang damai. Seperti yang tadi kan, mereka dari peperangan, mereka kembali ke Mekah dan mereka menyatakan diri untuk masuk Islam supaya tujuan mereka itu berhasil dan sempurna. Nah, di sini selanjutnya ibu yang ingin bertanya kepada kalian. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menugaskan Abu Sufyan untuk menyampaikan pengumuman kepada kaum Quraisy? Saya tahu. Jawabannya adalah karena Abu Sufyan bin Haris telah masuk Islam dan ia dianggap mampu menjadi perantara untuk menyampaikan pesan Rasulullah agar kaum Quraisy mengetahui kedatangan pasukan Muslim dan menghindari pertumpahan darah. Berikan aplaus dulu pada kalian. Kemudian ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok, yang dimana kelompok tersebut ada 5 orang. Ibu beri waktu 5 menit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kelompok 1 akan menyaksikan kerjasama kelompok kami. Apa Fathu Makkah, peristiwa penaklukan kota Makkah oleh Rasulullah SAW. Berapa jumlah pasukan muslim yang berangkat dari Madinah menuju Makkah? 10.000 pasukan. Siapa yang membocorkan rencana penaklukan kepada kaum Quraisy? Habib bin Abi Baitsa. Apa tujuan Rasulullah menaklukkan Mekah, membalaskan dan membebaskan kota suci dari kekuatan orang kafir Quraisy? Mengapa Rasulullah masuk ke Makkah secara diam-diam agar rencana tidak diketahui kaum kafir Quraisy? Pada bulan Ramadan terjadi bulan Ramadan. Beri tepuk tangan. Mengumandangkan azan di atas Ka'bah? Abu Sufyan bin Harith dan Abdul bin Abu Umayyah. Apa yang dilakukan Abu Sufyan setelah masuk Islam? Tawaf. Dari arah mana pasukan muslim memasuki Mekah? Utara, timur, selatan, dan barat. Apa yang dilakukan Rasulullah terhadap berhala di sekitar Ka'bah? Menghancurkan Ka'bah dari dalam dan sekitar Ka'bah. Siapa dua tokoh yang Rasulullah di Ka'bah bilang mengapa pasukan dibagi menjadi 4 agar Mekah tertutup dari semuanya pihak? Apa yang dikumandangkan kaum muslimin saat masuki Mekah? Menjadi perantara untuk menyampaikan pesan kepada Quraisy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Siapa pemimpin kaum Quraisy yang menerima pengumuman Abu Sufyan? Masyarakat Quraisy, kaum kafir Quraisy. Apa simbol kemenangan damai dalam Fathu Mekkah? Tidak ada yang bersempurna besar. Mengapa Iman akhirnya kembali ke Mekah menyatakan diri masuk Islam? Apa yang dilakukan Iman setelah kembali? Karena udah diberi dan perlindungan oleh Rasulullah. Apa tindakan pertama Rasulullah setelah membersihkan Ka'bah dari berhala? Memerintahkan untuk menjauhkan azan. Apa yang dicium Rasulullah saat Ka'bah Hajar Aswad? Silakan perwakilan dari kelompok untuk maju ke depan. Satu orang. Perwakilan 2 orang. Nah, karena kalian tadi sudah mempresentasikan hasil kerja kalian, itu ada reward untuk kalian. Berikan atas dulu untuk temannya. Tadi kan sudah tugas kelompok, sekarang tugas individu. Boleh kalian untuk kembali ke tempatnya masing-masing.
Nggak usah ditempel yang lain. Tentunya di sini aja ya. Oke, silakan kalian kerjakan tugas individu dari kita tadi. Sudah, kamu. Nah. Nah, jadi siapa tadi yang duluan menyelesaikan puzzle-nya? Silakan baju Fredis. Ini karya dari saya, yaitu kaum Quraisy menandai Ka'bah. Berikan apa dulu? Karena Fredis tadi sudah bisa menyelesaikan puzzle-nya, Ibu ada yang Nah, di sini siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Saya Bu. Ya, silakan Sisi. Rasulullah memulai perjalanan menuju kota Mekah pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah 640 Masehi dengan tujuan membebaskan kota suci tersebut dari kekuasaan kaum kafir Quraisy. Silakan maju Sisi. Dan Sisi sudah bisa menyimpulkan pada kasus ini. Berikan aplaus untuk temannya. Nah, jadi kesimpulan kita pada hari ini yaitu Rasulullah SAW memulai perjalanan menuju kota Mekah pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah atau 630 dengan tujuan membebaskan kota suci tersebut dari kekuasaan kaum kafir Quraisy.